Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur atas semua kasih dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mulai ibadah kami Bapa. Sucikan kami, kuduskan kami. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, lambaikan tangan kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama sembah Dia dengan puji-pujian kepada Tuhan. Karena Dia sungguh baik buat kita semua. Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Engkau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu
Puji Tuhan, kalau kita boleh diselamatkan oleh darah Yesus. Karena ada kuasa di dalam darah Yesus. Dan darah Yesus itu menyucikan kita semua. Ada kuasa dalam darahnya. Haleluya. Biarlah kita bersyukur karena darah Yesus. Ada kuasa di dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Darahnya Yesus menyucikanku. Darahnya Yesus menyucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Dan jadikan semua baru. Semua baru. Semua baru. Semua baru. Darahnya Yesus sucikanku. Dan jadikan semua baru. Ada kuasa. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Darahnya Yesus menyucikanku. Darahnya Yesus menyucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Dan jadikan semua baru. Semua baru. Semua baru. Darahnya Yesus sucikanku. Dan jadikan semua baru. Oleh darah Yesus kita disucikan. Oleh darah Yesus kita diselamatkan. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Bilurnya, bilurnya. Haleluya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong bilurnya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Haleluya. Bilur Tuhan sungguh ajaib buat kita semua yang percaya kepadanya. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Biarlah kita siapkan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan satu pujian. Ku percaya bukan karena melihat. Haleluya. Dialah kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu tidak pernah berubah bagi kami, Tuhan. Firman-Mu selalu digenapi bagi kami, Tuhan. Biarlah kami percayakan hidup kami kepadamu. Di tengah-tengah keadaan dunia ini, sungguh kami tidak sanggup berjalan dengan kekuatan sendiri. Hanya Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Kalau setiap puji-pujian yang kami naikkan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, persiapkan hati kami, Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah boleh dihiburkan, yang berbeban berat boleh diangkat, Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Sebab itu kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Dan serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman. Shalom saudara. Salam gloria. Salam kemuliaan bagi Tuhan dan kita semua. Pagi yang indah, pagi yang cerah. Kita boleh bersama lagi walaupun dalam ibadah online. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, yaitu ayat emasnya di dalam 1 Petrus pasal 2 pasal 2 pasal 2 ayat 24 ya, dengan tema bila sakit ada bilurnya ya. Untuk itu sebentar istri saya akan membantu saya membacakan suratan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Amin. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Amin. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan kita mengimani kalau ada yang sakit, oleh bilur-bilurnya saya menjadi sembuh. Amin. Saudaraku, kalau ada bilurnya yang menyembuhkan, pasti juga ada orang yang sakit. Kalau Tuhan menyediakan sebuah cara penyembuhan, berarti juga ada orang yang sakit. Nah, siapa
orang yang sakit itu banyak. Di dunia ini, apalagi di zaman COVID ini, tidak sedikit orang yang sakit, bahkan kena COVID, dan juga yang meninggal. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, baru-baru saya punya tetangga juga ada yang meninggal, ya, karena COVID, ya. Baru-baru juga saya mendapat berita dua rekan dari organisasi kita, GBT juga dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang meninggal, ya, karena COVID, dan mungkin juga ada yang meninggal, ya, dengan penyakit-penyakit lain. Namun hari ini saya ingin berbicara bahwa orang sakit bukan hanya dialami oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, atau mungkin juga bukan hanya sekedar orang-orang yang di luar Kristus. Kita mendengar, bahkan kita melihat tidak sedikit orang-orang yang mengikut Kristus juga kena sakit. Bukan berarti kalau sudah ikut Yesus, sudah rohaninya tinggi, jabatannya pendeta seperti saya, oh nggak akan pernah sakit. Karena punya prinsip Tuhan melindungi saya. Amin. Perlindungan Tuhan itu selalu ada buat orang percaya. Kita imani. Tetapi bukan berarti orang percaya tidak akan pernah sakit. Orang yang mengikut Yesus tidak akan tertular sakit. Saudara, Tuhan kadangkala mengizinkan pencobaan-pencobaan itu datang menjadi sebuah ujian. Ya, kata suratan Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai selanjutnya. Tuhan kadangkala mengizinkan pencobaan-pencobaan itu datang menjadikan sebuah ujian buat iman kita, termasuk melalui sakit penyakit. Sebab itu jangan saudara punya prinsip yang salah. Kalau Tuhan melindungi, kalau kita beriman Tuhan melindungi, berarti kita tidak akan pernah sakit. Saya sudah berapa kali sakit, saudaraku, ya. Apakah saya nggak punya iman? Saya berapa kali kena penyakit parah, termasuk mungkin banyak di antara saudara yang juga jemaat GBT Gloria yang alami sakit. Jangan-jangan sekarang pun, ya, yang katanya mungkin saudara imannya hebat, mungkin ternyata sekarang juga lagi mengalami sakit. Jadi sakit penyakit itu adalah juga sebuah alat untuk menguji iman kita, bahkan untuk menyempurnakan iman kita. Sebab itu kita tidak boleh sombong, saudara, bahwa kita dilindungi Tuhan, lalu punya pengertiannya, oh saya nggak akan diizinkan Tuhan sakit. Lalu saudara misalkan tahu ada penyakit menular di sekitar kita yang mungkin sedang mewabah, terutama COVID yang sedang dialami oleh saudara-saudara seiman kita. Lalu ada nasihat, penyakit itu menular. Lalu sudah dikasih pandangan, jangan mendekat melalui dokter mungkin. Ya kita harus berjaga-jaga. Jangan kita punya prinsip, wah Tuhan pasti melindungi. Kecuali Tuhannya bicara. Tuhan Yesus tiba-tiba datang dengan suara apapun. Nugraha, datangilah si A yang sedang sakit COVID. Maka kamu tidak akan ketularan. Mungkin saya akan datang. Tetapi kalau belum ada suara seperti itu, dengarlah suara Tuhan melalui media yang lain. Kalau Tuhan sudah berbicara melalui media yang lain, kita cukup doakan dari jauh, karena Tuhan yang penting mendengar, bukan bertemu dengan orang itu saja.
Tetapi yang penting Tuhan mendengar doa-doa kita, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan yang diberi otoritas dan karunia. Nah, saudaraku, jadi kita jangan lengah. Sudah baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 selanjutnya ya. Di sana dikatakan ya, jangan kamu berkata pencobaan itu datang dari Tuhan. Pencobaan itu mungkin datang dari diri kita sendiri oleh karena hawa nafsu kita yang merasa diri mampu. Akhirnya kita terjebak di dalam pencobaan itu. Entah lewat penyakit, entah lewat masalah apapun. Sebab itu, mari kita melalui apa yang kita alami justru menjadi sadar bahwa setiap apapun bisa dipakai Tuhan termasuk penyakit untuk memproses iman kita. Kita melihat sebuah contoh orang yang begitu luar biasa mengasihi Tuhan. Orang yang begitu luar biasa memuliakan Tuhan. Orang yang begitu luar biasa hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Juga bisa. Coba kita lihat Ayub contohnya saja. Ya, saudara membaca dalam kitab Ayub ya pasal 2 ayat yang kelima sampai selanjutnya coba kita lihatlah ya, kita baca saja ya contohnya. Ayub seorang yang saleh ya dalam pasal 2 ayat 5 sampai selanjutnya. Nanti istri saya akan membantu saya membaca. Ayub pasal 2 ayat 5 sampai selanjutnya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Saudara, kalau lihat lagi pasal 1 Ayub ayat 1, coba kita lihat sedikit ya. Setback-nya ke belakang ya. Ayub pasal 1 ayat yang ke-1 tolong dibacakan. Ayub 1 ayat 1. Kesalehan Ayub dicoba. Ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Amin. Ayub yang begitu saleh, taat akan firman Tuhan, jujur bahkan hidupnya. Ya, kalau kita bukan orang saleh, mungkin orang banyak salah. Ya. Mungkin jujur itu hanya katanya di sebuah film. Ya. Gadis jujur, ya. Eti gadis jujur, tuh ada filmnya kata istri saya ya. Lalu taat? Apakah sudah kita taat kepada firman Tuhan seperti Ayub? Saudara, Ayub orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam pasal 1, pasal 2, Ayub mengalami pencobaan yang bertubi-tubi. Dari hartanya habis, anak-anaknya meninggal. Lalu istrinya ngajak ngutukin Tuhan. Karena Ayub ditimpa juga oleh penyakit yang pada saat itu belum ada obatnya. Ya, saudara, penyakit kusta yang dialami Ayub pada waktu itu sama seperti saat ini kita sedang menghadapi virus yang namanya corona. Belum ditemukan obatnya pada waktu itu. Sebab itu orang-orang sakit kusta pada waktu itu karena penyakit menular disingkirkan.
Pada zaman Musa itu orang-orang yang penyakit kusta harus berpakaian khusus, lalu ditaruhnya kelenengan di sekitar jubah kaki, di jubah sekitar kakinya, lalu berjalan sambil berteriak-teriak, orang kusta mau lewat, orang kusta mau lewat. Kelenengan itu berbunyi supaya orang-orang dengar dan menghindar. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Begitu waktu itu pun orang yang sakit kusta seperti zaman sekarang harus dihindari. Karena penyakit itu berbahaya dan sangat menular. Siapa Ayub? Dia orang saleh, jujur dan takut akan Tuhan serta menjauhi kejahatan dan taat kepada firman Tuhan. Tapi juga Tuhan izinkan pencobaan itu dialami, bukan hanya sakit penyakit. Hartanya dijarah habis oleh perampok. Rumahnya juga hancur. Lalu anak-anaknya meninggal. Sudah jatuh, kata orang, ketimpa tangga. Kalau bandingkan pencobaan-pencobaan yang kita alami masih jauh dengan apa yang Ayub alami. Kalau kita bandingkan iman kita, kesalahan kita masih jauh daripada Ayub. Tetapi Ayub pun diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit penyakit. Namun perbedaannya kadangkala kita kalau baru punya pencobaan sedikit, kena penyakit sedikit, sudah bersungut-sungut, ngomel-ngomel. Mulai berkata, apakah Tuhan sayang saya? Enggak. Tuhan itu ada enggak? Padahal pencobaan, sakit penyakit itu bukan karena seizin Tuhan seperti Ayub, karena dia berbuat dosa. Tetapi karena dia memang melalui pencobaan itu diizinkan untuk diuji imannya melalui iblis. Lain dengan kita, mungkin kita jatuh ke dalam pencobaan, mungkin kita sakit karena kita mencobai Tuhan, karena kita salah jalan, karena kita menantang penyakit tanpa strategi dari Tuhan, tanpa seizin Tuhan. Saudara yang kekasih, tetapi di dalam ayat ini juga ada perbedaan lain. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekalipun istrinya menjadi lemah imannya dan mulai mau mengajak Ayub menghujat Tuhan, Ayub tetap berkata hal positif tentang rencana Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun sakit penyakit menimpa dirinya dan hartanya habis. Saudara, mungkin itu perjanjian lama, Pak Pendeta. Itu kan orang zaman Taurat. Kata siapa? Kalau saudara mau lihat lagi orang yang sangat mengasihi Tuhan di dalam perjanjian baru pun ada yang diizinkan sakit oleh Tuhan. Kalau saudara ingin tahu, coba kita akan lihat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ketiga. Ya, Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ketiga. Silakan nanti istri saya kembali. Yohanes 11 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kata Yesus, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin. Saudara lihat di dalam ayat ini, saudara dengar tadi pembacaannya, Lazarus, seorang yang dikasihi Tuhan. Ini jelas sekali ayatnya. Berarti Lazarus pun orang yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya Lazarus, keluarga ini dikenal. Ya, saudaranya Maryam dan Marta, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, bahkan Maryam pernah berkata, Yesus, Lazarus yang kau kasihi sakit.
Beranikah kita berkata kepada Tuhan ketika ada keluarga kita yang sakit, Tuhan yang Kau kasih anak saya sakit, adik saya sakit. Berani berkata begitu di hadapan Tuhan? Berani mengklaim bahwa Tuhan inilah orang yang Kau kasih? Maryam, Marta mengatakan, Tuhan, Lazarus yang Kau kasih. Berarti Tuhan pernah berkata kepada Maryam dan Marta, aku mengasihi Lazarus pada waktu Lazarus sehat. Tetapi mengapa orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, seperti Lazarus diizinkan juga sakit? Apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan kejam? Apakah Tuhan tidak adil? Apakah Tuhan memang tidak menghargai apa yang Lazarus perbuat di dalam hidupnya buat Tuhan? Atau Tuhan ingkar janji dengan perkataannya bahwa Lazarus adalah orang yang dikasihi? Tidak, saudara. Tapi ini bagian dari rencana Tuhan untuk memproses iman keluarga ini semakin lagi supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ya, dan ketika Maria mengabarkan tentang penyakit yang diderita oleh Lazarus, ya, Tuhan tidak langsung menyembuhkan. Maryam disuruh pulang. Dengan Marta Tuhan tidak ikut untuk menemui Lazarus dan menumpangkan tangan. Bahkan sudah beberapa hari kemudian Lazarus akhirnya mati, diizinkan mati. Dikubur. Sudah 4 hari baru Tuhan Yesus datang menemui keluarga ini. Tidak heran, maka Maryam sangat berduka dan kecewa karena tidak mengerti. Tidak mau membukakan pintu buat kehadiran Yesus. Sebab dia bilang sudah terlambat, Lazarus sudah dikubur beberapa hari. Marta di tengah kelemahan imannya karena tidak mengerti akan rencana Tuhan masih positif. Di pemandangan saya, ya, dia masih mau membukakan pintu untuk Tuhan Yesus. Ya. Dan akhir cerita saudara melihat bagaimana mereka ini pergi ke kubur Lazarus dan di sana betul Tuhan menyatakan kemuliaannya. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama, kita harus percaya orang yang mengikut Yesus, mengikut Tuhan sesaleh apapun bisa sakit. Kalau Tuhan izinkan sakit. Bahkan bisa mati oleh penyakit. Dan kita mungkin sebagai keluarga apakah tetap bisa mengucap syukur dan berpandangan positif seperti Ayub? Menerima dengan ucapan syukur apa yang sedang kita alami. Yang kedua, mungkin kita mengerti supaya kita tidak menjadi sombong, baik secara rohani juga. Jangan juga supaya kita mengklaim janji-janji Tuhan menurut pandangan kita, bukan menurut kehendak Tuhan. Hari ini, apa yang sedang dialami adalah bagian proses. Kalau secara umum mungkin manusia sedang diajar menghargai Tuhan. Menyadari tentang pentingnya keselamatan. Yang ketiga, buat orang yang sudah percaya belajar hidup disiplin. Dengan kejadian yang sedang kita alami. Menghargai kesehatan yang Tuhan beri. Oksigen yang begitu mahal dan langka di rumah sakit. Betapa kita ketika dikasih sehat, bebas menghirup, ada ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika kita diberkati, mempunyai rezeki yang lebih, sudahkah kita memberikan persembahan? Kadangkala orang akhirnya harus terpaksa untuk mengalami penderitaan dulu, mengalami kegagalan dulu, baru bisa bersyukur, baru mengerti artinya membawa persembahan kepada Tuhan. Saya rasa kita jangan sampai diizinkan hal-hal itu menjadi bagian proses di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita diizinkan sakit,
biarlah bilur-bilur Tuhan yang sudah disediakan sebagai kuasa akhirnya menjadi kuasa yang bisa menyembuhkan kita ketika kita sakit, jasmani maupun rohani. Biarlah malaikat Tuhan yang dijanjikan untuk melindungi kita. Kalau Tuhan tidak izinkan penyakit datang, Tuhan melindungi kita. Kalau mara bahayamu datang, Tuhan memang melindungi kita. Kalau dunia tidak bisa lagi memberikan suatu harapan, kita percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kuasa kasih dan janji hanya menjadi milik kita. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kenapa ada acara perjamuan kudus yang harus diadakan setiap waktu? Untuk mengingatkan ada kuasa kebangkitan dan kematian yang telah diberikan kepada orang percaya. Untuk diingat, untuk diimani, tetapi jangan lupa untuk disyukuri. Makanya kita datang beribadah. Makanya kita datang membawa persembahan. Karena kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan sebentar kita akan mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa bilur-bilur sanggup menyembuhkan kalau kami diizinkan sakit. Dan melalui sakit ini kami juga disadarkan bahwa Tuhan, sekalipun perlindungan-Mu sempurna, tetapi untuk memproses iman kami, untuk semakin kami rendah hati, supaya kami belajar hidup waspada dan disiplin, supaya kami tidak menjadi sombong. Semua itu Tuhan izinkan untuk memproses, sehingga kami melakukan apa yang bagian kami, yang harus kami lakukan. Dan selebihnya yang kami tidak mampu, itu bagian Tuhan. Dan kalau kami diizinkan dalam peperangan iman, dalam peperangan hidup ini mengalami sakit, baik rohani maupun jasmani, kami percaya ada bilur Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Terima kasih Bapa, Engkau kuduskan kami, Engkau urapi kami, Engkau layakkan kami dalam sakramen perjamuan kudus. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang berbeban dilepaskan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya mengatakan amin. Mari kita siapkan roti dan anggur, sementara kita akan nyanyi bilurnya. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Bilurnya sungguh hebat. Amin. Bilurnya membawa kesembuhan, Asal percaya saja, semua sakit hilanglah, oleh kuasa Yesus tertolong. Bilurnya, mari kita sembah Dia. Bilurnya, amin. Bilurnya sungguh hebat. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah, oleh kuasa Yesus tertolong. Mari saudara
Kalau sudah siapkan Amin. roti, taruh di sebelah tangan kanan saudara. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. 2000 tahun yang lalu, Ya. dia telah mati di atas kayu salib. Namun sebelumnya dia meninggalkan wasiat. Dia berkata ketika suatu saat dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dibagikannya kepada setiap orang percaya yang ada pada waktu itu. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu sekalian. Haleluya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku ketika kamu memakannya. Percayakah saudara bahwa roti yang kita pecah-pecahkan adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Kalau percaya dalam nama Yesus, biarlah kuasa bilur Tuhan menyembuhkan segala penyakit saudara dan melepaskan beban saudara. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setelah mengambil roti, saudara taruh anggur sebelah tangan kananmu. Maka firman-Nya setelah mengambil roti, dia pun mengambil cawan, lalu dibagikan kepada setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Dalam nama Tuhan Yesus. cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku ketika kamu meminumnya, bahwa segala dosamu telah aku tanggung di atas kayu salib. Segala kutuk telah dilepaskannya ketika kita percaya dan meminum anggur ini. Haleluya. Sebab itu percayakah saudara bahwa anggur yang telah diberkati di dalam nama Yesus adalah persekutuan dengan darah Yesus. Dalam nama Kalau sudah percaya, minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui kuasa kematian dan kebangkitan-Mu Haleluya. ada mujizat, ada kesembuhan, ada pengharapan bagi kami yang percaya kepadamu. Amin. Dan bahwa yang sakit belur-belur-Mu Amin. menyembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Yosef untuk menyampaikan pengumuman. Ya, terima kasih Pak Gembala atas firman Tuhan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Kami mengucap syukur hari ini kita boleh beribadah ya, walaupun dengan kondisi dan situasi yang suasana pandemi ya. Namun saya percaya tidak mengurangi makna dan kualitas daripada ibadah yang boleh kita laksanakan di pagi hari ini, karena jamahan Tuhan itu tidak melihat tempat, ruang, dan waktu ya, dimanapun kita berada. Saya percaya kita semua telah menerima lawatan Tuhan, berkat Tuhan juga. Nah, mungkin sebagai pengumuman Bapak Ibu Saudara bahwa di ibadah ke depan sambil menanti pengumuman selanjutnya atau keadaan situasi kondisi yang berkembang, sepertinya kita akan tetap melaksanakan ibadah secara online. Nah, kami tetap menganjurkan Bapak Ibu Saudara mengikuti protokol kesehatan yang sekarang menjadi anjuran daripada pemerintah, karena penularan virus COVID ini sekarang jauh lebih berbahaya, jauh lebih cepat, dan jauh lebih gampang tertular ya. Kita tidak tahu di mana tempat penularan itu terjadi, maka dari itu lebih baik kita waspada dan berjaga. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tak lupa juga saya menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk tetap sisipkan dalam doa kita untuk wabah pandemi ini, untuk pelayanan GPT Gloria juga, untuk keluarga-keluarga GPT Gloria juga yang sedang dalam kondisi sakit. Kita sisipkan doa supaya kita tetap mendapat perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan, sehingga apa yang kita doakan, saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik menjadi bagian kita, terutama juga untuk ekonomi keluarga, ya selalu kita doakan. Itu saja Pak Gembala mungkin yang boleh saya sampaikan. Saudara,
kalau Tuhan izinkan ada beberapa saudara kita yang mengalami sakit, seperti Ayub, nggak usah malu, termasuk kena COVID, nggak usah malu, sudah bisa minta dukungan doa ya. Orang bisa sakit kok, jangan berpikir kalau kena sakit itu aib, enggak ya, karena tidak semua orang sakit itu karena dia berbuat dosa, enggak ya, seperti Ayub. Sebab itu kalau sudah perlu dukungan doa, nggak usah malu, minta aja. Itu yang pertama. Yang kedua, sehubungan suasana yang begitu banyak yang kena sakit COVID, saya tidak tahu apakah masih ada keluarga saudara yang kena sakit, lalu saudara tidak bisa menanganinya. Ya, salah satu bidang sosial yaitu Ibu Lili, ya punya rekan ya yang dari pusat menawarkan ada rumah isolasi dari anak Tuhan yang siap untuk menampung saudara tanpa biaya, juga diberi makan secara wajar, ya asal ada bukti bahwa saudara memang positif dan memerlukan ruang isolasi karena di rumah tidak memungkinkan. Itu berita yang pertama. Yang kedua, saya berdoa supaya saudara diberkati Tuhan, sehingga kalau setiap ikut online, saudara bisa buka videonya. Ya, sudah bisa buka videonya, jangan ditutup, supaya saya lihat juga wajah saudara. Mungkin siapa tahu ada saudara yang sedang diberkati, ya, waduh, menjadikan penghiburan, mukanya berseri-seri, atau nggak apa-apa kalau ada yang lagi susah saya lihat, ya, oh mungkin ini perlu didoakan, ya. Nah, jadi dari face aja bisa kita mungkin bisa memprediksi, bukan meramal, ya, tetapi seorang hamba Tuhan mungkin diberikan hikmat tersendiri sebagai gembala sidang, ya, siapa tahu dikasih tahu, oh si Anu lagi sakit, lihat mukanya lalu saya bisa doakan, ya. Dan buat yang sakit yang sudah sembuh, ya berarti Tuhan sedang mempersiapkan saudara di hari-hari ke depan untuk siap bersaksi, ya, untuk kemuliaan nama daripada Tuhan, ya. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan. Terima kasih buat persembahan-persembahan saudara yang juga memperhatikan kebutuhan kami sebagai gembala sidang. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Terima kasih buat ucapan-ucapan, ya, selamat dari saudara, ya, hanya Tuhan yang kiranya membalas dengan berkat-berkatnya. Saya rasa tidak ada hal lain, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau pelayanan kami masih ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doakan kami sekeluarga supaya tetap sehat, ya, dan kami juga berdoa untuk saudara. Saya rasa saya kembalikan, mari kita akan berdoa berkat. Ya, angkat tangan kita. Kami menghadapkan wajah kami di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami, ditaruhnya tangan-Mu di atas kepala kami, diberkatilah kami oleh nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau ada yang sakit, biarlah dijamah oleh bilur-Mu, dan kami menjadi sembuh, dan itulah iman kami. Kalau kami ada yang susah, ada yang berbeban berat, Tuhan, Engkau yang melepaskannya, dan kalau ada kami yang terikat dosa, Engkau juga yang melepaskannya, dan kami diberi kemenangan dan kebebasan, dan kami diberkati di dalam rumah tangga, usaha pekerjaan kami. Tuhan Yesus, juga mungkin di tengah-tengah studi anak cucu kami yang sedang berlibur, yang akan masuk di dalam tahun ajaran baru, Tuhan juga memberkati dengan hikmat. Engkau memberkati seluruh ibadah dan pelayanan kami, dan Tuhan memberkati seluruh kesehatan kami, dan Tuhan menjadikan malaikat-Mu penjaga kami. Kiranya segala berkat ini kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya mengatakan amin. Terima kasih, oh Yesus, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah